Kalau lo udah nyerah, lo berada pada video yang tepat. Kalau lo berada pada fase itu, lo harus tahu kalau lo itu pernah jadi manusia super. Yang gue maksud di sini sebagai manusia super, itu bukan manusia yang punya kekuatan super, tapi lo yang pernah jadi orang yang pantang menyerah. Kapan itu? Waktu lo masih bayi. Waktu lo masih kecil. Seriously, lanjut dulu videonya. Simak dulu. Sebelum lo bisa berjalan sesantai ini, berpergian kemana-mana, lo memulai semua itu dari merangkak. Abis itu, lo mulai belajar berjalan. Lo jatuh, lo cuman ketawa. Abis itu, lo coba lagi. Raut bahagia semakin tampak di muka lo tiap kali lo mencoba. Tepuk tangan dari keluarga lo bikin lo makin semangat. Hingga akhirnya, lo mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit. Lo jalan sedikit, abis itu lo jatuh lagi. Lo jalan lagi dan jatuh lagi. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga akhirnya lo bisa berjalan dengan lancar. Lo bisa menghampiri bokap lo dengan berjalan. Lo bisa menghampiri emak lo dengan jalan sendiri. Setelah itu, lo makin berani mencoba hal baru. Lo belajar memanjat. Lo makin penasaran dengan tingginya kursi yang belum lo taklukin. Lo selalu mencoba buat gapai puncak kursi itu dengan usaha lo sendiri. Lo nggak bakal berhenti kalau kursi itu belum lo taklukin. Lo belum berhasil, lo gagal. Lo jatuh dari kursi. Lo nangis sekeras mungkin. Tapi setelah tangisan itu berlalu, lo masih mau mencoba manjat kursi itu. Lo masih berusaha manjat kursi itu. Keberanian dalam diri lo menuntut lo untuk terus mencoba. Lo jatuh, lo nangis, lo bangkit lagi, lo coba lagi. Hingga akhirnya lo bisa taklukin kursi itu. Terus, kemana diri lo yang dulu itu? Kenapa sekarang lo malah mau nyerah? Kenapa sekarang air mata lo bikin lo putus asa? Kenapa saat lo jatuh, lo nggak mau bangkit lagi? Kemana mental baja lo itu? Kemana manusia super yang dulu sangat pemberani itu? Mungkin lo bakal bilang, waktu itu kan gue masih bayi, masih anak-anak, belum bisa mikir, belum tahu resiko yang bakal gue hadapin. Nah, tepat sekali. Waktu itu, lo belum bisa mikir. Waktu itu, belum ada rasa takut. Lo belum takut jatuh. Lo belum takut gagal lagi dan lagi. Lo belum kenal dengan yang namanya risiko kegagalan. Rasa takut yang lo hadapin itu karena lo udah bisa berpikir. Tapi lo terlalu banyak berpikir. Pikiran lo terlalu banyak itulah yang bikin lo jadi ciut. Kalau rasa takut ada di pikiran, maka keberanian ada di dalam hati. Kalau rasa takut lo terlalu besar, maka keberanian lo bakalan ciut. Dia bakal tertekan dengan keberadaan rasa takut itu. It's okay buat lo jadi takut. Wajar banget. Tapi it's not okay kalau lo biarin rasa takut lo itu bikin lo gak mulai mencoba. Hati dan pikiran lo itu harus berjalan seimbang. Lo nggak boleh biarin rasa takut itu bikin lo jadi pengecut. Lo itu pernah jadi manusia super dan lo bisa jadi orang itu lagi. Tapi kan planning gue udah gagal. Lo punya planning itu bagus. Bagus banget. Tapi setelah planning lo pertama gagal, lo harus buat planning yang kedua. Gagal planning yang kedua, lo harus buat planning yang ketiga. Gagal, lo buat lagi. Buat terus. Tapi lo juga harus jalanin planning itu. Lo jangan jadikan planning itu sebatas planning doang. Lo harus tetap melangkah. Jatuh, lo harus bangun lagi. Jatuh lagi, lo harus bangun lagi. Lo tahu Steve Jobs kan? Penemu perusahaan Apple. Dia itu jatuh berkali-kali sebelum Apple jadi sebesar ini. Gue udah pernah bahas kisahnya. Udah gue taruh link di deskripsi. Lantas, kenapa lo nggak bisa? Dia kan Steve Jobs bang. Dia emang manusia super. Dia cerdas dari sononya. Lah, emang lo nggak cerdas? Lo cerdas. Kecerdasan bukan dibatasi oleh nilai akademik ya. Kecerdasan bermusik, kecerdasan sosial, kecerdasan melukis, itu juga kecerdasan. Lo harus menekuni bidang itu. Mengenai kecerdasan itu udah kita bahas di video sebelumnya ya. Lo boleh cek link di deskripsi atau di kanan atas. Kalau lo ngerasa kecerdasan akademis itu sangat berpengaruh, lo tau Bill Gates kan? Bill Gates pernah bilang, waktu di kampus, dia nggak cakep dalam berbagai bidang. Dia cuma jago di beberapa bidang saja. Sementara temannya punya nilai bagus dan hebat di semua pelajaran. Sekarang temannya itu jadi teknisi di Microsoft. Dan Bill Gates jadi pemilik Microsoft. Satu-satunya perbedaan lo sama mereka sebenarnya cuma terletak pada hati dan pikiran. Mereka bisa mengatasi rasa takut mereka. Sementara lo masih jadikan itu panduan hidup lo. Mereka selalu milih buat jadi manusia super. Dan lo juga bisa jadi itu. Lo itu manusia super.